Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di bulan Desember ini yang semua dunia ya merayakan hari raya kelahiran Yesus. Ya, apalagi kita orang percaya yang harusnya harus exciting, harus semangat. Kenapa? Karena di bulan ini kita mengingat ya bagaimana sang raja lahir. Haleluya. Dan dia memberikan dirinya, memberikan hidupnya untuk menebus kita semua. Nah, tapi di sisi lain, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir. Haleluya, ya. Oleh sebab itu banyak sekali saudara prediksi-prediksi memasuki tahun yang baru nanti pun keadaan ya ada yang bilang gelap, ada yang bilang kurang bagus. Tapi saya percaya kelahiran sang raja itu untuk memberikan pengharapan baru khususnya untuk kita orang-orang percaya. Haleluya. Nah, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yaitu dari Injil Matius pasal yang kedua. Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara kita bisa melihat bagaimana kelahiran Yesus sampai menarik perhatian bahkan bangsa-bangsa yang ada di jauh di sana, saudara. Ya, bahkan salah satunya dikatakan bahwa orang Majus yang dari timur, dia jalan jauhnya bermil-mil untuk sampai hanya untuk menyembah bayi sang raja tersebut pada zaman itu. Saudara, oleh sebab itu saya percaya apapun kondisi hari-hari ini, kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan seperti orang Majus, dia nggak ngerti bagaimana caranya sampai kepada bayi sang raja untuk menyembah. Tapi karena dia dituntun, saudara terkasih dalam Tuhan, oleh Tuhan sendiri, akhirnya dia bisa menjumpai bayi tersebut. Saya percaya setiap kita yang mau hidup dalam tuntunan Tuhan pasti akan masuk dalam destiny Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Memasuki tahun yang baru ini biarlah kita semua hidup dalam tuntunan Tuhan. Nah, kita belajar dari orang Majus ini ya bagaimana dia bisa mengalami tuntunan Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus memiliki kerinduan untuk berjumpa dari Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-12 tadi, kita melihat bagaimana orang-orang Majus tersebut memiliki kerinduan yang sangat besar untuk ya berjumpa dengan bayi sang raja, berjumpa dengan Mesias. Haleluya. Haleluya. Sekalipun kita tahu para bangsawan dan cendekiawan orang Majus dari timur ini begitu haus dan lapar akan perjumpaan dengan yang maha kuasa tersebut ya, sehingga dengan sukarela dan sukacita datang untuk mencari dan menyembahnya. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, ini adalah kunci yang pertama untuk kita menerima tuntunan dari ya bagi setiap kita orang percaya dari sang raja, yaitu kerinduan untuk berjumpa selalu dengan dia yang adalah juru selamat dalam hidup kita. Nah, saya percaya perjumpaan pribadi kita dengan sang juru selamat akan mengubah cara pandang kita dalam memandang kehidupan ini. Tanpa pertemuan pribadi, saya pastikan ya saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita semu, hidup kita tanpa pengharapan. Bahkan setiap kali ada masalah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kita akan semakin mengalami masa tertekan, ya. Oleh sebab itu, waktu kita berjumpa dengan sang raja, percayalah pengharapan itu akan timbul. Bahkan firman Tuhan katakan seperti sauh yang kuat,
ya, yang akan menolong kita untuk kita berjuang dan memampukan kita menghadapi kehidupan dengan berani. Makanya kalau kita belajar seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub, dia pernah bilang begini, "Dulu aku hanya mendengar dari kata orang, tetapi sekarang aku melihat atau berjumpa ya dengan Tuhan secara pribadi." Saya pastikan perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti mengubahkan hidup seseorang. Makanya jangan cukup puas ya merayakan Natal sebagai rutinitas setiap tahun, tapi miliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari orang Majus, yaitu kita harus belajar peka dan membuka hati terhadap petunjuk Tuhan. Kita tahu saudara terkasih dalam Tuhan bahwa orang-orang Majus itu sampai dituntun oleh bintang yang mereka lihat. Nah, saya percaya hari ini pun Tuhan sanggup menuntun saudara dan saya asal kita mau peka dan dengar-dengaran akan suara Sang Raja. Haleluya. Kita harus selalu membuka hati, membuka telinga kita, telinga rohani khususnya, untuk bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendaknya tentunya yang sempurna. Itu sebabnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan harus diikuti dengan kepekaan hati untuk bisa menangkap apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Sebab perjumpaan pribadi dengan Tuhan tanpa dapat menangkap isi hati Tuhan hanya akan menjadi sebuah monumen ya dalam perjalanan kerohanian orang percaya. Tetapi saya pastikan bila kita bisa menangkap apa yang menjadi mau-maunya Tuhan, isi hatinya Tuhan, hal ini akan mengubah arah kehidupan kita. Menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan ini akan menjadi turning point atau titik balik dalam kehidupan kita. Titik balik, turning point dalam kehidupan bisa diartikan juga kita mengalami pertobatan atau metanoia. Change your mind. Haleluya. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan terjadi perubahan pola pikir. Haleluya. Dan saudara, kalau pola pikir berubah, paradigma berubah. Dan terjadi perubahan di dalam cara kita dalam memandang kehidupan ini. Saya percaya kita akan masuk dalam destiny Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, hal yang ketiga. Apa yang dilakukan orang Majus, saudara, dalam mengalami tuntunan Tuhan? Yang ketiga adalah harus bersedia bayar harga. Katakan sama-sama bayar harga. Haleluya. Mengiring Tuhan harus mau bayar harga, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, bahkan orang-orang Majus ini kalau kita belajar, dia rela menempuh perjalanan panjang, saudara. Dan saudara, bukan pada zaman itu berjalan itu nggak memiliki resiko, tapi resikonya itu sangat tinggi. Ya, bahkan kita tahu ya mereka tidak hanya sekedar datang untuk mengagumi kelahiran Sang Mesias, tapi mereka membawa persembahan yang sangat bernilai pada waktu itu, yakni emas. Ya, emas sampai hari ini masih bernilai, saudara ya. Juga kemenyan dan mur. Artinya bagi kehidupan kita orang percaya, kerinduan kita harus disertai dengan ketaatan. Dan dalam kedua hal ini ada harga yang harus dibayar, yakni langkah nyata yang mencerminkan kerinduan dan ketaatan kita. Walaupun kadangkala langkah yang harus diambil membutuhkan pengorbanan yang besar. It's okay, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kerinduan bertemu dengan Tuhan dan kepekaan mendengar suaranya, kehendaknya Tuhan pasti akan mendorong kita semua untuk berani melakukan tindakan nyata yang seringkali bahkan kita sebut extraordinary, ya. Haleluya, ya. Dan saya percaya janji Tuhan untuk setiap jerih lelah dan pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapannya. Katakan amin. Oleh sebab itu, doa saya biarlah di hari raya kita merayakan kelahiran Sang Raja kita, tetaplah
hidup dalam tuntunan Dia yang adalah Raja kita. Bahkan memasuki tahun 2023, tuntunan Tuhan akan terus menolong kita, membawa kita, membedakan kita dengan cara orang dunia dalam hidup. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Izinkan saya berdoa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami bersyukur bisa masuk di akhir tahun 2022 dan menyongsong 2023. Biarlah tuntunan Tuhan terus menjadi pegangan buat kami. Tuhan yang menuntun langkah kami. Tuhan yang membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu yang lebih dan lebih lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.